ibu kandung Loli ya. Jadi apa yang dilakukan Nikita Mirzani ya terkait apa namanya, dia mengajak pulang atau mengambil Loli dari apartemen, itu sebuah langkah yang tepat. Karena bagaimanapun Loli itu masih usia di bawah umur ya, dan masih perlu perlindungan dari seorang tua atau ibunya. Jadi itu menurut saya sudah tepat. Ini muncul mungkin ketika Bang Loli membantah dirinya hamil. Mungkin apakah Nikita menjadi benar-benar bukti, akhirnya belum melaporkan, akhirnya harus divisum. Langkah itu menurut Abang tepat atau tidak? Saya pikir ya, Nikita Mirzani itu bukan baru kali ini bersinggungan dengan hukum. Saya yakin selevel Nikita Mirzani tidak mungkin membuat laporan bila tidak memiliki apa namanya bukti-bukti yang cukup ya. Dan laporan pun tidak mungkin diterima kalau tidak memiliki bukti-bukti yang kuat ya. Jadi kalau memang ada itu bantahan dari Loli, perlu kita sikapi ya, bahwa Loli ini masih anak-anak gitu. Apakah bantahannya itu, klarifikasinya itu dia dalam tekanan atau dalam ancaman atau apa gitu, dan itu harus kita kasih cari tahu gitu, seperti itu. Jadi pemikiran kita sebagai orang dewasa dengan Loli itu jelas beda gitu, seperti itu. Jadi bagaimanapun nakalnya Loli atau apapun Loli, jadi tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang sedang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Melihat Seperti itu. video yang beredar tentang Loli dibawa dengan dekat polisi PPA, terus Nikita Mirzani beredar juga, dia sedang video call. Bang, gimana? Ya, terkait apa namanya, kalau di media sosial ya yang di expose terkait apa namanya penjemputan paksa, pengambilan paksa, padahal itu sebenarnya tidak tepat, karena bagaimanapun Nikita Mirzani ini adalah orang tua kandungnya. Jadi lebih tepatnya bahwa Nikita Mirzani itu istilahnya Pak mengajak pulang atau menyelamatkan anaknya, mengambil anaknya yang dia anggap dalam bahaya lah, seperti itu gitu loh, atau dalam ancam atau apapun itu. Makanya dia lakukan langkah itu ya, terkait di sana ada PPA atau apapun, memang itu sudah merupakan jalur yang tepat ya, melibatkan banyak pihak ya, sebagai witness ya, sebagai saksi di sana ya, seperti itu gitu loh. Jadi upaya-upaya yang dilakukan Nikita Mirzani itu sudah tepat ya, karena bagaimanapun Loli ini anak kandungnya yang masih dalam kuasanya, masih dalam perwaliannya, masih dalam hak asuhnya dan harus dilindungi, dan itu memang sudah sesuai dan diatur dalam undang-undang. Meski Loli membantah bahwa dia sudah tidak diakui dan dikeluarkan dari kakak, itu gimana, Bang? Terlepas konflik yang ada ya terkait Nikita dengan Loli ya, bahwa Loli itu sudah dikeluarkan dari kartu keluarga, tidak diakui sebagai anak, itu merupakan apa namanya konflik internal ya. Dan perlu kita ketahui bahwa sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan Loli itu bukan anaknya, itu hanya semacam gertakan saja ya dari Nikita Mirzani ya, mungkin hanya memberikan apa namanya pelajaran terhadap anaknya ya. Ya pada faktanya Nikita Mirzani sampai kemarin kita lihat pun kan dia sampai menangis, artinya dia tetap sayang ya, sebagai seorang ibu tetap memberikan perhatian terhadap anaknya ya, dan itu yang perlu diapresiasi ya. Terlepas Loli begini begitu ya biarlah, karena bagaimanapun dia masih anak-anak, dia masih perlu didikan ya, dia masih perlu pembelajaran dari orang-orang yang lebih dewasa, seperti itu. Keyakinan Nikita Mirzani untuk memenjarakan Fadil apakah tepat dengan undang-undang yang sudah disahkan? Berkaitan laporan Nikita Mirzani ya terhadap FA ini ya,
eh, seperti saya ungkapkan tadi bahwa Nikita Mirzani melaporkan itu pasti sudah memiliki bukti-bukti ya. Bahkan kalau tidak salah dalam laporan itu dikenakan pasal perlindungan anak, juga terkait undang-undang kesehatan ya, bahkan KUHP ya 346 347 ya terkait juga aborsi. Tapi ya kalau saya lihat itu lebih tepatnya dikenakan atau dicontohkan ke pasal 81 ya, ayat 1 dan 2 itu terkait pelindungan anak. Itu ancamannya 15 tahun. Makanya Nikita yakin sekali gitu akan memenjarakan si VA ini. Gitu ya. Seperti itu. Karena diduga dia telah melakukan tindakan persetubuhan dengan anak di bawah umur ya. Terlepas si V ini ya, dia mengakui berpacaran atau apa, sebenarnya itu patut diperdalam ya. Karena dalam unggahan video ya, kalau kita terhadap orang yang kita sayangi, kok lu gue sih gitu, ya enggak? Seperti itu juga tanda tanya gitu ya. Seperti itu. Dan juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, pasal 81 ayat 1 dan 2 itu dijelaskan ya. Barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan ya, atau persetubuhan dan lain-lain ya. Terus dalam ayat juga dijelaskan dilakukan dengan tipu muslihat dan sebagainya, itu ancamannya 15 tahun ya. Jadi tidak macam-macam ya. Itu 15 tahun ya si P ini bisa dakwa atas tuduhan persetubuhan ya. Meskipun itu bisa dibilang suka sama suka atau apa, tapi ini jelas-jelas pastinya si V ini tahu kalau Loli itu masih di bawah umur ya. Apalagi terbukti di chat atau di apa dia diduga melakukan misalnya dengan bujuk rayu dan apa, tipu muslihat dan sebagainya, itu udah bisa dijerat dengan pasal perlindungan anak, pasal 81 itu gitu loh. Jadi sebenarnya terkait undang-undang kesehatan ya, itu ancamannya lebih di bawah dari undang-undang perlindungan anak itu. Dan terkait pasal 346 pasal undang-undang kesehatan itu bisa digunakan untuk menjerat yang lainnya ini ya. Ataukah mungkin dari keluarganya si P ini memfasilitasi, mengantar atau memberikan saran atau memberikan penekanan untuk melakukan aborsi di tempat tertentu, nah itu bisa dikenakan ya. Bukan hanya si V aja, bahkan keluarganya pun yang menganjurkan itu bisa dikenakan ya terkait pasal itu. Seperti itu gitu. Cuma ini memang harus diperdalam dan harus dibuktikan. Tapi yang lebih tepat adalah penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak yang itu sudah jelas dengan ancaman 15 tahun. Iya, maksimal, dan itu tidak main-main ya. Apabila memang terbukti ya kalau persetubuhan itu terjadi. Artinya visumnya tentang virginnya Loli di bawah umur kan pasti virgin banget. Artinya visum itu pasti mengarah ke situ. Bisa, itu untuk mensertakan bukti-bukti yang ada. Apalagi ada misalnya diketahui tempat aborsinya di mana dan diakui, dan itu sudah jelas. Ya enggak, dengan siapa? Terlepas aborsinya itu tidak dilakukan untuk menjerat si pelaku, tapi undang-undang perlindungan anak itu sudah bisa. Seperti itu kan, sudah jelas istilahnya, tanpa bukti di spray ada apa, di ini apa, dia udah jelas ya enggak. Seperti itu gitu. Terlepas aborsi itu diatur di mana diperbolehkan, di mana dan tidaknya kan. Seperti itu. Kalau memang dianggap itu untuk untuk kesehatan atau untuk melindungi kesehatan si ibu, atau
karena perkosaan dan sebagainya itu kan yang diperbolehkan gitu loh. Tapi di balik itu yang lebih dilihat adalah perilaku ya persetubuhannya itu. Jadi itu yang menjerat pada pasal 81 itu bisa ayat 1 dan 2 ya, mana yang lebih ini itu udah sangat pas. Jadi nggak macem-macem 15 tahun. Bang melihat bantahan Padel Bang, dan dia menunjukkan bukti bahwa ada USG dari salah satu klinik, itu perlu dibuktikan nggak sih Bang? Artinya dia membawa, lalu itu tidak hamil, dia bawa bukti itu dan dia membantah, dia yakin banget dia tidak melakukan apa-apa, hanya pacaran dengan Jelas ya bahwa USG itu silahkan aja, tapi kan USG itu perlu tahu, perlu diperdalam kapan dia melakukan USG. Apakah setelah aborsi atau kapan? Ya enggak. Kapan itu didapat USG itu gitu loh. Dan kenapa dia harus ke USG? Artinya dengan dia menunjukkan bukti USG sebelum terjadinya laporan itu menunjukkan kalau persetubuhan itu ada. Sebenarnya itu ditunjukkan dia sendiri. Coba kita mau ngapain ke USG? Artinya kan istilahnya kita untuk mengecek. Sebenarnya itu bodoh. Paham nggak? Kebutuhannya apa? Kan kita perlu tahu, kita tiba-tiba datang ke rumah sakit USG. Artinya untuk memastikan kan kita hamil apa enggak nih? Artinya persetubuhan itu ada. Iya kan? diduga ya Bang. Nah iyalah. Jelas dong, kalau dia membeberkan, nih hasil USG-nya nggak ada. Artinya dia menunjukkan kalau persetubuhan itu ada. Kalau USG kan menunjukkan kehamilan dan tidak. Nah ini persangkaan dalam perlindungan anak ada persetubuhan. Seperti itu. Tidak, istilahnya persetubuhan itu tidak bisa dibuktikan dengan dia hamil atau tidak. Tapi dengan USG itu artinya membuktikan bahwa persetubuhan itu ada. Paham kan? Kebalikannya enggak mungkin orang tiba-tiba tidak melakukan apa-apa, misalnya mau USG mau ngapain? Orang gue nggak ngapain kok, pasti nggak hamil kan? Iya. Iya enggak? Ngapain di USG? Nah, kalau USG berarti ada telat mens seperti itu. Kan pasti kalau kedua pihak pegang kan pasti kan jelas tahu dong gitu. Abang melihat FA itu apa yang harus mereka ketika kemarin preskon dia membeberkan bukti-bukti yang dia punya, apa yang kalau menurut pandangan abang yang harus dia siapkan lagi untuk melakukan upaya upaya hukum yang dilakukan kita menjadi? Sebenarnya ya blunder juga buat PA ini gitu loh ya, melakukan klarifikasi, preskon segala macam, karena secara tidak langsung justru malah berbalik membuktikan kejadian itu gitu loh. Ya enggak? Klarifikasi kanan kiri dan segala macam kan, justru kita sebagai itu melihatnya lucu gitu, ketimbang melakukan langkah-langkah yang sifatnya tepat ya, perminta maaf atau apa kan gitu loh. Justru sekarang dia dalam unggahannya itu kan sebelum dilakukan, kalau ini diambil sama ibunya kan, dia ada sempat video call kan yang dia bilang tenang aja, terus beberapa orang kan, bukan hanya PA jangan di situ kan yang membantukan keluarganya kan, bahwa dia sedang buka itu, sebenarnya itu salah melakukan itu. Dia siapa? Dia bukan siapa-siapa loh. Kenapa melakukan semacam memberikan masukan yang sifatnya malah justru bikin anak itu melawan ke orang tuanya? Ya enggak? Seharusnya kan tidak itu gitu loh. Artinya secara tidak langsung gitu, video call itu apalagi ada bahasa dia ingin membungkam ini itu kan menyuruh si L ini untuk melakukan perlawanan kayak gitu. Dia siapa? Dia nggak punya apa-apa gitu loh. Ketimbang dia justru menasehati, Loli, dia ibu kamu, udah ikut apa kata bapak, harusnya kan seperti itu. Justru memperkeruh suasana dengan bahasa-bahasa yang membuat pada akhirnya Loli berontak. Bisa aja Loli berontak karena itu juga, karena Loli merasa dibela kan selama ini, dan itu merupakan
sesuatu yang perlu dipertanyakan kenapa gitu. Padahal nyaman harusnya ya. Iya, Ketika dia main iya. kan dia merasakan itu dari kecil. Seharusnya kan dari pihak V ini menenangkan suasana. Klarifikasi dengan meminta maaf, ya gak? Dia berharap Loli dan Nikita ini bersatu kembali, apalagi dalam apa namanya? Dalam dia kan 2 kali tuh Nikita Mirzani itu dalam kunjungannya mau menjemput mengajak pulang Loli itu kan sempat katanya Loli kabur atau seperti apa kan, dan itu pasti kan difasilitasi gitu loh, ya enggak, atau dikasih masukan segala macam kan untuk kabur itu sebagainya kan, dan itu kan sangat disayangkan. Harusnya dalam proses itu agar dia mendapat simpati istilah dari Nikita Mirzani, harusnya kan dia memuluskan itu, memberi nasihat masukan yang baik terhadap Loli gitu loh. Nah itu juga bentuk-bentuk tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh V gitu loh. Akhirnya kan pihak Nikita Mirzani menjadi ini kan, menjadi panas lah gitu loh. Bahkan kalau tidak salah sudah 2 laporan ya yang dibuat di Polres Jakarta Selatan seperti itu. Menurut pandangan abang seorang yang mengerti hukumnya, ketika kemarin Fadil mengatakan bahwa ketika mendekati Loli itu dia hanya mengetahui seorang wanita yang cetak itu di Instagram, di suatu media sosial. Dia tidak mengetahui bahwa L ini anaknya siapa. Menurut pola pikir abang, apakah itu bisa meyakinkan bahwa dia itu tidak mengenal abang? Seorang Loli itu siapa? Yang di media sosial ini begitu ramai nama seorang NM itu. Ya itu merupakan pengakuan sepihak dan itu bisa diduga hanya alibi saja, ya enggak? Ya itu sah-sah aja kan. Tapi bagaimanapun kan klarifikasi atau bantahan atau keterangan itu tidak menggugurkan laporan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani kan. Gitu loh, untuk apa juga kan dijelaskan di preskon itu nggak penting lagi gitu loh. Nah seperti itu yang perlu dilakukan adalah saudara V ini bagaimana mengkanter laporan itu, jelas ya dalam laporan itu diduga ya bahwa V ini dikenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak ya, Undang-Undang Kesehatan ya, KUHP juga 346 ya, dicontohkan ke pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang maksimal 15 tahun. Itu yang menjadi poin yang harus dia cari bagaimana untuk membantah itu gitu. Apabila bukti-bukti ditemukan ya terkait diduga pertubuhannya dengan L ini, maka di situ pasal bisa menjeratnya ya. Yang seperti saya uraikan tadi bahwa dia dengan membeberkan ya, nih dengan membeberkan bukti USG ini lo nggak hamil, dia nggak sadar kalau dia sedang menunjukkan bahwa persetubuhan itu ada. Harusnya dia berpikir gitu loh. Ya nggak sembarangan orang datang ke USG buat USG, kecuali orang yang pernah melakukan begituan gitu. Menegaskan lagi, artinya abang mendukung tindakan apa yang dilakukan Nikita Mirzani? Tindakan yang dilakukan Nikita Mirzani sudah tepat ya, dan itu memang kewajiban seorang ibu dan orang tua. Tidak ada satupun yang bisa melarang dan bisa membantahnya seperti itu. Siapapun pengacara sebelah lawan ya, kamu punya hak, kamu ibunya, kamu adalah orang yang wajib hukumnya secara agama, secara moral, secara etika, secara hukum menjaga anakmu ya dari segala bentuk-bentuk kejahatan atau yang membahayakan anak tersebut. Itu sudah ada dalam undang-undang.